Hanya Allah lah yang mempunyai wujud hakiki, wujud yang sejatinya wujud. Ada yang sejatinya ada, itu hanyalah Allah. Sementara selain Allah, di luar Allah, keberadaannya paling hanya wujud idofi atau wujudnya aridi. Sementara yang wujudnya hakiki hanyalah Allah. Dari kalimat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu wujudnya baru, hasil dari pekerjaan Allah, hasil dari af'alullah, artinya diadakan oleh Allah. Dan sebagai bukti perwujudan tersebut pada pokoknya tidak lebih dari 4 faktor. Yang pertama adalah tempat yang sedang diduduki. Tempat yang diduduki sekarang berarti di sini. Yang kedua adalah keadaan atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Disingkat begini. Yang ketiga adalah waktu yang menyertai kita, yaitu sekarang. Dan yang keempat adalah saya, berarti pribadi yang mengerjakan. Nah, keempat hal ini yang merupakan bukti perwujudan ada di sini, begini, sekarang, saya. Semuanya merupakan asar af'al Allah. Semuanya merupakan hasil dari pekerjaan Allah. Maka tatkala kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, la maujuda illallah, ini masuk ke dalam hati sanubari, masuk ke dalam hati, masuk dalam keyakinan, terasa oleh jiwa getaran takdir Allah bahwa tempat yang sedang kita duduki, waktu yang menyertai kita, kemudian pekerjaan yang sedang kita laksanakan, dan kita, ini merupakan asar kerjanya Allah. Ini merupakan hasil dari takdir Allah, sehingga dapat dirasakan. Kalau ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la maujuda illallah, akan tetapi hati kita belum merasakan getaran takdir yang ada dalam diri kita, yang menyertai kita, maka gelar kita adalah mukmin gofil, orang yang beriman akan tetapi lupa. Kalau sampai merasa bahwa diri kita itu didengar, dilihat oleh Allah, maka namanya adalah muqarrabin. Dan orang tersebut imannya telah mencapai iman ilmu yakin. Kalau sampai dapat merasakan bahwa diri ini ada pada takdir Allah, ruhani dapat merasakan getaran takdir Allah, sehingga lupa pada posisi pribadi dan senantiasa ingat kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu sudah merasakan getaran takdir dalam diri, maka iman orang tersebut sudah mencapai iman ilmu yakin. Yang kedua, la ilaha ma'budun illallah, disingkat menjadi la ma'buda illallah. Tiada yang hak disembah kecuali Allah. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang hak kita sembah. Walau sudah mengiktikadkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi kalau tidak menunggalkan peribadahannya hanya kepada Allah,
atau dalam kata lain masih menyembah kepada selain Allah, maka kita belum termasuk orang mukmin. Kita belum termasuk orang bertauhid, akan tetapi masih dimasukkan ke dalam golongan orang musyrik. Karena di samping kita harus mentauhidkan wujudnya Allah itu satu, kita pun diwajibkan untuk mentauhidkan peribadahan kita. Menunggalkan peribadahan kita hanya kepada Allah. Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap detik yang menyertai kita, maka di sana terbentang Shirathul Mustaqim. Di sana tidak ada tempat yang kosong yang tidak kita bisa jadikan untuk sebagai ladang berbakti kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya, melainkan supaya mereka menyembah. Orang yang sedang berbakti kepada Allah, yaitu disebut dengan salikin, akan mengikrarkan, di atas takdir ini ku persembahkan baktiku hanya kepada Allah. Nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah. Yang ketiga, la ilaha matlubun illallah, disingkat menjadi la matluba illallah, yang artinya tiada Tuhan yang hak dicari atau hak ditaati perintah serta dijauhi larangannya hanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengiktikadkan bahwa Tuhan yang maujud itu hanyalah Allah, tiada Tuhan yang maujud kecuali Allah, dan kita mengikrarkan bahwa tiada zat yang hak disembah kecuali Allah, sehingga kita mengesahkan peribadahan kita hanya kepada Allah, maka dalam cara atau tuntunan kita melaksanakan peribadahan kepada Allah, itu harus sesuai dengan tuntunan dan cara-cara yang Allah berikan, yang tertuang di dalam fikih. Sebab kalau kita beribadah kepada Allah, akan tetapi cara dan tuntunannya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka itu namanya adalah musyrik fiddin atau fasik, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat tuntunan dan peraturan baru dalam urusan agama kami yang sumbernya bukan dari Al-Quran dan hadis, maka tuntunan itu ditolak. Maka ketika kita melaksanakan peribadahan kepada Allah, caranya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Setelah kita mengetahui bahwa yang dikerjakan itu adalah perintah Allah yang membentang Shirathul Mustaqim, maka sebelum kita menginjakkan kaki untuk mengerjakan hal tersebut, kita ikrarkan, dikerjakan perintah ini karena perintah Allah. Dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah.
Nah, inilah yang disebut dengan niat. I'tikad, untuk menentukan apakah kasab atau pekerjaan yang kita lakukan ini termasuk ibadah atau hanya main-main saja. Karena sah dan tidaknya sebuah peribadahan itu tergantung bagaimana niatnya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya jadinya amal-amal itu tergantung bagaimana niatnya. Juga dalam hadis yang lain disebutkan kam min amalin yutasawwaruna bi surati amalid dunya sumayasiruna bi surati amalil akhirah bi husni niyat wa kam min amalin yutasawwaruna bi surati amalil akhirah sumayasiruna bi surati amalid dunya bi husni niyat. Banyak sekali amal yang secara zahir bentuknya seperti perbuatan dunia, akan tetapi menjadi perbuatan akhirat dalam artian menjadi bernilai ibadah manakala disertai dengan niat yang bagus. Akan tetapi tidak sedikit amal yang sifatnya akhirat, kemudian amal tersebut menjadi amal dunia, itu karena bisu'in niat, karena tidak baik dalam niatnya. Maka niat ini sangat penting. Sebelum kita melaksanakan peribadahan, kita niatkan bahwa kita melaksanakan ini semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di hadapan kita membentang beberapa sirot, membentang beberapa jalan atau perintah yang harus dikerjakan, maka kita harus mentarjihnya, harus memilih apakah sifatnya masih mudoyak, atau waktunya sudah serentak, atau masih muasa senggang. Apakah ini urusan umum atau pribadi? Maka yang harus lebih kita dahulukan adalah sesuatu yang sifatnya mudoyak atau serentak. Kemudian sifatnya pribadi karena tidak dapat dikerjakan oleh orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam masalah tarjih dalam kitab Jami' Jawami di halaman 361 juz 2. La ilaha illallah, la maksuda illallah. La ilaha maksudun illallah disingkat menjadi la maksuda illallah. Artinya tiada Tuhan yang diharapkan keridhoannya kecuali Allah. Tidak ada yang menjadi tujuan tertinggi dari kita berbakti kepada Allah melainkan hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Sebab belum tentu orang yang mengerjakan perintah Allah maksudnya ingin mendapat keridhaan Allah. Banyak orang yang memakai jalan Allah tetapi bukan menuju kepada Allah. Misal, orang yang mempelajari ilmu agama tapi tujuannya hanya untuk menambah pengalaman. Tujuannya hanya untuk menambah gelar. Tujuannya adalah hanya untuk meningkatkan pendapatan. Tujuannya hanya untuk mendapatkan wanita yang dia cintai atau menambah-nambah wibawa di tengah-tengah masyarakat. Yaitu yang digunakannya adalah jalan Allah. Menuntut ilmu agama tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, maka di sini perlu kita ikrarkan bahwa ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan perintah Allah dan tujuannya adalah untuk mengharapkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat,
maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu bagian pun di akhirat. Nah maka untuk qabulul amal, untuk diterimanya amal oleh Allah, di waktu kita akan mengerjakan perintah tersebut, kita ikrarkan terlebih dahulu dalam hati kita, dalam jiwa kita, dikerjakan kelakuan ini karena mengharap keridhaan Allah. Dipidamel kalakuan malarido na pangeran. Apapun yang kita kerjakan, sepanjang hal tersebut baik dan ada perintah Allahnya, maka kita ikrarkan, kita kerjakan pekerjaan tersebut. Tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat kalimah yang ada dalam kalimah thayyibah ini, yang pertama lafaz la ilaha illallah, la maujuda illallah. Ini untuk mencetak agar seseorang menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Kemudian la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ini untuk mencetak seseorang menjadi mukmin muwahhid, mukmin yang bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dan ini untuk mencetak menjadi muslim dan muttaqin. Kemudian la ilaha illallah, la maksuda illallah. Ini untuk mencetak seseorang agar menjadi mukhlisin, orang yang senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Jika seseorang telah menjiwakan kalimah thayyibah ini, telah menjadi rasa terpatri dalam jiwanya, maka orang tersebut disebut dengan syakhsiyah thayyibah. Kalau satu penduduk kampung sudah menjiwai kalimah thayyibah, maka kampung tersebut disebut dengan qaryah thayyibah. Kalau satu negara sudah melaksanakan, sudah menjiwai kalimah thayyibah ini, maka disebut dengan baldatun thayyibah, baldah thayyibah. Yang mana Allah sudah memberikan jaminan bagi orang-orang yang sudah menjiwai kalimah thayyibah. Seperti yang pertama, kehidupan di dunianya akan senantiasa mendapatkan barokah. Pribadi-pribadi thayyibah, syakhsiyah thayyibah akan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik atau kalimah tauhid seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia yang selalu ingat. Orang yang menjiwai kalimah thayyibah itu bagaikan pohon. Tubuhnya berada di bumi, akan tetapi cahaya keimanannya terpancar sampai ke langit. Sehingga Allah senantiasa menurunkan barokah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, amal baktinya diterima oleh Allah dan senantiasa berada dalam ampunan Allah. Dan yang ketiga,
Allah akan selalu melindungi dan mencukupi semua permintaannya. Seperti dalam firman Allah yang tertera dalam hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Tidak ada henti-hentinya seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan mengerjakan beberapa amalan-amalan sunnah hingga kami mencintainya. Dan tatkala kami mencintainya, faida ahbabtu, maka kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya. Alladhi yasma'u bi, pendengarannya akan menjadi pendengaran. Wa basarahu alladhi yabsiru bi, penglihatannya akan menjadi penglihatan. Langkah kakinya akan menjadi langkah kaki. Dan tangannya akan menjadi tangan. Kalau dia meminta, maka kami akan memberikannya. Kalau dia memohon perlindungan, maka kami akan melindunginya. Inilah waliullah yang sudah seperti ini. Sehingga apapun yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan. Apapun yang dia lakukan akan menjadi kenyataan. Nah, itulah kesimpulan daripada kalimah tauhid, kalimah thayyibah yang merupakan intisari dari sifat wahdaniyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.